Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 6 kelas EAA akan mempresentasikan beberapa materi dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada mata kuliah analisis investasi dan pasar modal yang diampu oleh Bapak Dr. Januar Eko Prasetyo MSI AK.CA. Namun sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Fitriani dengan 3 NIM akhir 149, Asri Nur Latifah dengan 3 NIM akhir 168, Azalia Renata Cahyadi dengan 3 NIM akhir 208, Yolanda Pebila Situpu dengan 3 NIM akhir 226, dan Mario Tarsius dengan 3 NIM akhir 357. Pada video kali ini, kita akan membahas analisis investasi dan pasar modal dengan bab konsumsi dan investasi, pasar modal di Indonesia, penilaian saham, return dan risk aktiva tunggal, return dan risk portofolio, dan juga model indeks tunggal. Kali ini kita akan membahas tentang konsumsi dan investasi. Pada bab konsumsi dan investasi, kita akan belajar tentang definisi dan pentingnya investasi. Lalu ada faktor dan proses keputusan investasi, cara melakukan investasi langsung dan tidak langsung, perusahaan investasi, dan juga aset-aset investasi. Yang pertama, kami akan membahas mengenai definisi dari investasi. Investasi, menurut Jones, adalah sebuah komitmen untuk melakukan pendanaan ke satu atau lebih aset untuk beberapa periode waktu yang akan datang. Sedangkan menurut Hartono, investasi itu adalah melakukan penundaan konsumsi saat ini untuk dimasukkan ke aset yang produktif selama periode tertentu. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan penundaan konsumsi dari pendapatan yang telah kita dapatkan untuk diinvestasikan ke satu atau lebih aset yang produktif. Produktif di sini maksudnya ke aset yang bisa memberikan pengembalian yang lebih besar dari biaya modal yang telah kita investasikan. Investasi itu sangat penting karena dengan berinvestasi seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Dengan berinvestasi kita bisa meningkatkan kekayaan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, dengan berinvestasi kita bisa memiliki kebebasan keuangan ketika sudah pensiun. Karena ketika kita sudah pensiun, tidak lagi mempunyai penghasilan dari hasil kerja kita, namun kan akan tetap membutuhkan uang untuk biaya hidup, sehingga dari hasil investasi ini harapannya dapat digunakan untuk biaya hidup ketika setelah pensiun. Lalu dengan mempelajari investasi juga dapat menjanjikan karir di masa depan. Contoh beberapa pekerjaan di bidang investasi itu seperti manajer portofolio atau manajer investasi, konsultan finansial, dan juga masih banyak lagi. Kemudian ada faktor keputusan investasi. Faktor keputusan investasi dibagi menjadi dua, yaitu adalah faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar itu bertujuan untuk pertumbuhan modal, pendapatan pasif, dan proteksi aset, yang diantaranya ada profil resiko, bisa berupa konservatif, moderat maupun agresif, modal investasi, mau itu modal kecil untuk reksadana maupun yang besar untuk properti, dan pengetahuan dan pengalaman. Kemudian untuk faktor internal pada keputusan investasi, diantaranya ada kondisi ekonomi yang mencakup inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Kemudian ada juga kebijakan pemerintahan seperti PPN 12%, regulasi pasar dan modal, dan sebagainya. Kemudian ada perkembangan industri, bisa berupa teknologi yang membuka peluang-peluang baru, serta situasi geopolitik tentang kestabilan politik yang mempengaruhi pasar. Selanjutnya adalah cara melakukan investasi. Cara melakukan investasi terbagi menjadi dua. Pertama adalah investasi langsung, yaitu pembelian aset keuangan secara langsung di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Cara investasi ini yaitu investor membeli langsung sekuritas atau instrumen keuangan tanpa perantara. Cara kedua adalah investasi tidak langsung.
yaitu pembelian saham atau aset finansial melalui perusahaan-perusahaan investasi. Cara investasi ini adalah investor membeli dan menjual kembali kepada perusahaan investasi yang memiliki lisensi khusus untuk membuat, menangani, dan menjual portofolio kepada investor. Selanjutnya, jenis perusahaan investasi dalam dunia investasi. Nah, ada 4 jenis utama perusahaan investasi. Yang pertama, reksadana, yang memungkinkan investor membeli atau menjual unit penyertaan kapan saja sesuai dengan NAB harian. Nah, reksadana ini dikelola oleh manajer investasi profesional yang memberikan diversifikasi yang baik tanpa perlu dikelola sendiri oleh investor. Nah, yang kedua, perusahaan investasi tertutup yang sahamnya diperdagangkan di bursa dalam jumlah terbatas. Nah, karena tidak bisa langsung dibeli atau dijual ke penerbit, harga sahamnya lebih dipengaruhi mekanisme pasar. Yang ketiga, unit investment trust yang memiliki portofolio investasi pasif dengan jangka waktu tertentu. Berbeda dengan reksadana, komposisi aset dalam UIT ini tetap hingga masa investasi berakhir. Yang keempat, exchange traded funds yang menggabungkan karakteristik reksadana dan saham. Nah, ETF ini diperdagangkan di bursa efek yang umumnya mengikuti indeks seperti IHSG atau S&P 500 dengan biaya pengelolaan yang lebih rendah dibandingkan reksadana konvensional. Terdapat 2 jenis investasi berdasarkan aset, yaitu aktiva real dan aktiva finansial. Aktiva real adalah aset berharga dalam bentuk real yang dapat dijadikan sebagai investasi seperti properti, tanah, dan emas. Aktiva finansial berbentuk instrumen finansial atau sekuritas seperti saham, deposito, obligasi, dan reksadana. Pada materi kedua ini, kita akan membahas pasar modal di Indonesia. Pada bab pasar modal di Indonesia, kita akan belajar mengenai pengertian pasar modal, pasar primer, pasar sekunder, pasar third, dan IHSG pengukur kinerja pasar modal. Yang pertama, kami akan membahas mengenai definisi dari pasar modal. Pasar modal itu merupakan tempat pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana atau emiten, seperti pemerintah atau perusahaan, yang bertemu dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan, atau disebut dengan investor. Di sini, mereka melakukan transaksi jual-beli menggunakan berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya, di mana emiten ini akan menerbitkan efek untuk mendapatkan dana, sementara investor akan membeli efek tersebut yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Keuntungannya itu bisa berupa capital gain, dividen, ataupun bunga. Kemudian ada pasar primer. Pasar primer adalah bagian dari pasar modal di mana efek pertama bisa berupa saham atau obligasi diterbitkan dan dijual kepada investor sebelum akhirnya diperdagangkan di pasar sekunder. Dalam mekanismenya sendiri, pasar primer biasa ditawarkan melalui mekanisme initial public offering atau IPO atau penerbitan surat utang baru yang dalam prosesnya itu bisa dilakukan dengan yang pertama, mempersiapkan IPO dengan menunjuk underwriter atau penjamin emisi dan mengurus izin ke OJK, kemudian pendaftaran dan due diligence, di mana perusahaan menyampaikan prospektus dan laporan keuangannya kepada OJK. Kemudian ada masa penawaran atau book building dan offering. Saham ditawarkan kepada investor institusional dan retail. Kemudian penjataan saham yang dimana saham dialokasikan kepada investor yang membeli dalam masa penawaran. Dan yang terakhir di sini ada pencatatan Bursa Efek Indonesia, yang dimana setelah pasar primer selesai, saham dimulai diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana saham diperjualbelikan antar investor. Di Indonesia, pasar yang digunakan adalah BI, Bursa Efek Indonesia, atau nama lainnya IDX, Indonesia Stock Exchange. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja pasar sekunder adalah indeks pasar modal. Ada beberapa macam indeks di pasar modal Indonesia, contohnya indeks harga saham gabungan, yaitu indeks utama di pasar modal Indonesia. Indeks LQ45, yaitu indeks yang dibentuk dari 45 saham yang paling aktif diperdagangkan. Indeks sektoral, yaitu indeks yang terdiri dari klasifikasian 9 sektor industri.
Indonesia Syariah Stock Index, yaitu semua saham yang terdaftar di daftar efek syariah yang dikeluarkan OJK. Indeks IDX 30, yaitu berisi 30 saham dengan likuiditas kapitalisasi terbesar. IDX BUMN 20, yaitu indeks yang berisikan BUMN, BUMD, dan afiliasinya atau terdapat kepemilikan saham oleh pemerintah yang tercatat di BI. Selanjutnya, pasar third atau pasar ketiga di pasar modal Indonesia. Nah, pasar third ini adalah tempat perdagangan efek yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia dan dilakukan secara over the counter. Nah, pasar ini sering digunakan oleh perusahaan yang belum memenuhi syarat untuk go public atau oleh investor yang ingin memperdagangkan efek tertentu di luar bursa. Nah, keunggulan dari pasar ini adalah fleksibilitasnya, tetapi transparansi harga lebih rendah dibandingkan pasar reguler. Nah, selain itu, resikonya juga lebih tinggi karena harga efek tidak selalu stabil. Nah, meski begitu, pasar third ini tetap menjadi alternatif bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan dan investor yang ingin bertransaksi di luar jam perdagangan bursa. IHSG pengukur kinerja pasar modal. Harga saham gabungan adalah indikator penting dalam pasar modal Indonesia yang digunakan untuk mengukur kinerja keseluruhan saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi dan peran IHSG sebagai pengukur kinerja pasar modal. Yang pertama ada mengukur kinerja portofolio. Selanjutnya, indikator pergerakan pasar modal, menilai kondisi ekonomi, acara analisis untuk investor, dan membantu pemerintah dan regulator. Materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai penilaian saham. Pada bab value saham atau penilaian saham, kita akan belajar mengenai jenis saham, nilai-nilai saham nominal, buku pasar atau intrinsik, dan juga overvalue dan undervalue. Yang pertama, kami akan membahas mengenai macam-macam dari saham. Saham itu merupakan bukti kepemilikan, baik itu perseorangan maupun lembaga atas suatu perusahaan. Saham itu memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah saham preferen. Saham ini memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah preferen terhadap dividen. Maksudnya, pemegang saham preferen itu mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Karakteristik yang kedua, saham preference itu memiliki hak dividen kumulatif. Maksudnya, pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa itu menerima dividennya. Karakteristik yang ketiga yaitu preferen waktu likuidasi. Maksudnya, ketika perusahaan terjadi likuidasi, pemegang saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aset perusahaan daripada pemegang saham biasa. Jenis yang kedua adalah saham biasa. Karakteristiknya, pemegang saham biasa itu memiliki hak kontrol, yaitu hak untuk memilih dewan direksi. Maksudnya, pemegang saham biasa itu bisa memilih atau mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaan. Lalu karakteristik yang kedua, pemegang saham biasa ini memiliki hak preemptif, di mana pemegang saham biasa ini mendapatkan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan tersebut mengeluarkan tambahan lembar saham. Lalu karakteristik yang ketiga adalah hak menerima pembagian keuntungan, di mana pemegang saham biasa ini berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan perusahaan berupa dividen. Jenis saham yang ketiga adalah saham treasury. Saham ini adalah saham milik perusahaan yang telah diterbitkan dan beredar, kemudian akan dibeli lagi oleh perusahaan untuk disimpan sebagai treasury yang nantinya dapat dijual kembali juga oleh perusahaan. Nah, alasan perusahaan tersebut membeli kembali saham yang telah beredar itu bisa karena dijadikan sebagai bonus atau kompensasi kepada manajer atau karyawan dalam bentuk saham, lalu bisa untuk meningkatkan volume perdagangan agar nilai di pasar itu naik, lalu juga untuk memberikan sinyal ke pasar bahwa harga saham tersebut murah sehingga bisa menarik minat investor,
Kemudian juga bisa untuk menaikkan laba per lembar saham, serta bisa mengurangi peluang perusahaan lain yang ingin menguasai perusahaan yang melalui akuisisi saham mayoritas. Kemudian di sini kita akan membahas soal nilai nominal saham. Nilai nominal saham secara sederhana adalah nilai dasar yang ditetapkan oleh perusahaan saat pertama kali menerbitkan saham. Nilai ini tercantum dalam anggaran dasar perusahaan dan lembar saham sebagai harga resmi per unit saham ketika perusahaan didirikan. Meskipun tidak mencerminkan harga pasar, nilai nominal ini memiliki beberapa fungsi penting, yang dimana nilai nominal saham ini merupakan dasar perhitungan modal perusahaan yang tercatat dalam anggaran dasar perusahaan. Kemudian, nilai nominal saham ini memiliki peran untuk menentukan jumlah saham yang akan beredar. Kemudian, nilai nominal saham ini juga memiliki fungsi sebagai dasar pembagian dividen, dan yang keempat, yaitu adalah keperluan hukum dan akuntansi. Nilai pasar saham. Nilai pasar saham adalah nilai bertemunya harga dari penawaran dan permintaan di bursa saham. Nilai ini bisa berubah-ubah tergantung pada banyak faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, dan sentimen pasar. Kemudian selanjutnya ada nilai buku saham. Nilai buku per lembar saham adalah nilai yang menunjukkan aset bersih yang dimiliki oleh pemegang saham satu lembarnya. Rumusnya adalah nilai buku per lembar sama dengan total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Jika perusahaan mempunyai dua macam saham, maka perhitungan nilai buku per lembar untuk masing-masing saham berbeda. Pertama, nilai buku saham preferen dihitung dengan mengalihkan harga tebus atau nilai nominal dan dividen terutang dengan jumlah saham preferen yang beredar. Kedua, nilai buku saham biasa dihitung dengan mengurangi total ekuitas dengan nilai buku saham preferen, lalu membagi ekuitas saham biasa dengan jumlah saham biasa yang beredar. Penilaian saham nilai intrinsik. Nilai intrinsik saham adalah nilai sebenarnya berdasarkan analisis fundamental, bukan sekedar harga pasar saat ini. Nah, beberapa faktor yang memengaruhi nilai intrinsik itu yang pertama ada kinerja keuangan seperti pendapatan, laba, dan arus kas. Yang kedua, aset dan liabilitas yang tercermin dalam neraca keuangan. Yang ketiga, prospek pertumbuhan perusahaan yang terlihat dari strategi bisnis dan kondisi industri. Yang terakhir ada risiko dan tingkat diskonto yang menentukan bagaimana nilai saat ini dihitung dari pendapatan masa depan. Selanjutnya, metode penilaian nilai intrinsik. Nah, ada beberapa cara untuk menilai nilai intrinsik saham. Yang pertama, discounted cash flow, yang menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan menggunakan tingkat diskonto. Nah, semakin tinggi tingkat diskonto, semakin rendah nilai intrinsik sahamnya. Yang kedua, price to earning ratio, yang membandingkan harga saham dengan laba bersih per saham. Nah, jika price to earning lebih rendah dari rata-rata industri, nah saham bisa dikategorikan under value atau masih murah. Yang ketiga, price to book value, yang membandingkan harga saham dengan nilai bukunya. Nah, jika rasio ini di bawah 1, bisa jadi saham tersebut dihargai lebih rendah dari nilai sebenarnya. Nah, jadi metode-metode ini tuh sering digunakan untuk menentukan apakah suatu saham itu layak dibeli atau tidak. Apa itu overvalue? Overvalue terjadi ketika harga saham diperdagangkan di atas nilai wajar. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh spekulasi berlebihan, tren pasar sementara, atau ekspektasi yang tidak didukung oleh kinerja fundamental perusahaan. Saham yang overvalue dianggap terlalu mahal dan memiliki resiko penurunan harga di masa depan, sehingga investor biasanya menghindarinya. Sedangkan undervalue adalah situasi di mana harga saham diperdagangkan di bawah nilai wajar atau nilai intrinsiknya. Saham yang undervalue dianggap lebih murah, memberikan peluang bagi investor untuk membeli dengan harga diskon. Investor yang menerapkan strategi value investing sering mencari saham-saham ini dengan harapan bahwa harga akan naik seiring dengan pengakuan pasar terhadap nilai sebenarnya. Untuk materi yang keempat, di sini kita akan membahas soal return and risk aktiva tunggal. Pada bab return and risk aktiva tunggal, kita akan belajar tentang pengertian return aktiva tunggal, return realisasi, return ekspektasi, definisi risiko aktiva tunggal, dan juga koefisien variasi. Yang pertama, kami akan membahas mengenai definisi dari return atau pengembalian.
Return atau pengembalian itu adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh dari investasi yang telah dilakukan. Berdasarkan waktunya, return itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu return realisasian dan return ekspektasian. Untuk penjelasan kedua jenis tersebut, secara detail akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, kemudian kita akan membahas soal return realisasian. Return realisasian atau realized return adalah return yang telah terjadi. Return ini dihitung berdasarkan data historis yang ada, yang dimana pengukuran return realis ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah pengukuran secara return total dan secara relative return. Rata-rata dari return ini dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika dan rata-rata geometrik. Untuk penghitungan return total sendiri, secara fundamental itu adalah return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu, di mana return total sendiri terdiri dari capital gain atau loss yang merupakan selisih untung dari harga investasi sekarang secara relatif dengan harga periode yang lalu. Kemudian jika harga investasi sekarang atau PT pada rumus lebih tinggi dari harga investasi periode lalu, yang dalam rumus disimbolkan sebagai PT kurang 1, berarti terjadi keuntungan modal atau capital gain, dan sebaliknya terjadi kerugian modal. Kemudian untuk relative return, ini terjadi dikarenakan return total itu dapat bernilai negatif dan positif. Kadangkala pada perhitungan rata-rata geometrik dibutuhkan suatu nilai yang positif, maka digunakan return relatif untuk menyatakan bahwa nilai tersebut merupakan nilai yang positif dengan rumus yang terdapat pada gambar berikut. Return ekspektasian atau expected return adalah return yang diharapkan terjadi. Return ekspektasian sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan mengetahui return yang diharapkan, investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Dalam pengambilan keputusan investasi, jika return yang ditawarkan oleh investasi lebih kecil dari return ekspektasi, maka investasi sebaiknya ditolak. Sebaliknya, jika return yang ditawarkan oleh investasi lebih besar dari return ekspektasi, maka investasi sebaiknya diterima. Cara menghitung return ekspektasian ada dua. Yang pertama menggunakan cara rata-rata aritmatika, yaitu merupakan rata-rata standar yang tidak memperhitungkan perubahan nilai uang dari waktu ke waktu. Cara kedua adalah rata-rata geometrik yang digunakan untuk menghitung rata-rata yang mempertimbangkan tingkat pertumbuhan kumulatif nilai waktu uang. Rata-rata geometrik digunakan untuk menghitung rata-rata return yang melibatkan beberapa periode waktu dengan asumsi return berbunga. Selanjutnya, resiko aktiva tunggal. Nah, dalam investasi ada dua jenis resiko utama. Yang pertama ada resiko sistematis, yaitu resiko yang berasal dari faktor makroekonomi seperti inflasi, perubahan suku bunga, atau resesi ekonomi. Nah, resiko ini tidak bisa dihindari dengan diversifikasi karena berdampak pada seluruh pasar. Yang kedua, resiko tidak sistematis, yang lebih spesifik pada perusahaan atau industri tertentu, misalnya kinerja buruk, manajemen, atau perubahan regulasi. Nah, resiko ini bisa dikurangi dengan diversifikasi portofolio, yaitu berinvestasi pada berbagai aset yang berbeda. Nah, untuk mengukur resiko ini digunakan metode seperti varians dan standar deviasi yang menunjukkan seberapa besar fluktuasi return aset dari rata-rata yang diharapkan. Nah, semakin besar standar deviasi, maka semakin tinggi resikonya. Selanjutnya, koefisien variasi. Koefisien variasi adalah alat statistik yang digunakan dalam investasi pasar modal untuk mengukur risiko relatif suatu aset dibandingkan dengan tingkat pengembaliannya. Ini sangat berguna ketika investor ingin membandingkan dua atau lebih investasi yang memiliki tingkat pengembalian yang berbeda. Rumusnya adalah standar deviasi return dibagi expected return. Materi yang kelima, kita akan membahas mengenai return dan risk portfolio. Pada bab return and risk portfolio dan pemilihan portofolio, kita akan belajar tentang tujuan portofolio, pengertian return portofolio, pengertian resiko portofolio, komponen varian return, dan komponen covariant return. Yang pertama, kami akan membahas mengenai tujuan dari pembuatan portofolio.
Portofolio itu adalah sekumpulan aset atau sekuritas yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Terdapat pepatah yang menggambarkan mengapa investor itu perlu membuat portofolio, yaitu jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Di pepatah tersebut menjelaskan bahwa jika kita menaruh semua telur ke dalam satu keranjang, dan jika keranjang tersebut jatuh, maka semua telur akan pecah. Oleh karena itu, sebaiknya kita menyebarkan telur-telur tersebut ke beberapa keranjang, sehingga jika satu keranjang jatuh, maka telur di keranjang lainnya akan tetap aman. Sama halnya dengan berinvestasi juga. Dengan membuat portofolio, kita tidak menaruh seluruh uang kita ke dalam satu jenis aset saja, melainkan akan menyebarkannya ke beberapa jenis aset. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi risiko. Sehingga jika salah satu aset tersebut mengalami kerugian, maka aset lainnya masih dapat memberikan keuntungan. Jadi, tujuan untuk membuat portofolio itu adalah untuk mengurangi risiko. Kemudian kita di sini akan membahas soal return portfolio. Return portfolio secara sederhana merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh dari berbagai aset investasi dalam suatu portofolio. Return ini mencerminkan kinerja keseluruhan investasi berdasarkan kontribusi masing-masing aset. Return dalam teori portofolio diukur dengan rata-rata Return dalam teori portofolio dapat diukur dengan rata-rata aritmatika dari return aset, di mana semakin besar rata-rata return aset, semakin besar potensi return yang dapat diperoleh. Return dalam teori portofolio juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu return bersih dan return bruto atau return kotor. Return bersih di sini merupakan return aset yang telah dikurangi dengan biaya-biaya transaksi dan pajak. Sedangkan return bruto atau return kotor merupakan return murni yang belum dikurangi dengan biaya-biaya yang saya sebutkan tadi. Return portofolio dapat dihitung secara historis untuk mengevaluasi performa masa lalu atau deestimasi untuk perencanaan ke depan. Resiko portofolio. Resiko portofolio tidak seperti return portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang dari resiko masing-masing sekuritas. Resiko portofolio dipengaruhi oleh korelasi atau hubungan antara sekuritas-sekuritas yang ada dalam portofolio. Jika sekuritas-sekuritas dalam portofolio memiliki korelasi yang rendah atau negatif satu sama lain, maka resiko portofolio bisa lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tertimbang resiko masing-masing sekuritas dalam portofolio. Ada beberapa akademisi yang memberikan ungkapan The Beauty of the Portfolio yang pertama kali diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz tahun 1950-an. The Beauty of Portfolio adalah istilah untuk menggambarkan kombinasi yang tepat supaya mendapatkan return yang sama atau lebih tinggi dengan resiko yang lebih rendah dibandingkan jika hanya mengandalkan satu sekuritas saja. Terdapat dua elemen dalam resiko portofolio. Yang pertama adalah komponen varian return sekuritas dan yang kedua adalah komponen kovarian return sekuritas. Selanjutnya, komponen variance return dalam portofolio. Nah, dalam portofolio investasi, variance return mengukur seberapa besar fluktuasi return aset. Nah, ada 3 komponen utama dalam perhitungannya. Yang pertama, variance individual aset yang menunjukkan volatilitas masing-masing aset dalam portofolio. Semakin besar variance, semakin tinggi resiko aset tersebut. Yang kedua, covariance antar aset yang mengukur hubungan pergerakan return dua aset. Jika bernilai positif, berarti pergerakannya searah. Jika negatif, berarti berlawanan, yang bisa membantu mengurangi resiko. Yang terakhir, koefisien korelasi yang menunjukkan seberapa erat hubungan antar aset. Semakin rendah atau negatif korelasinya, semakin efektif diversifikasi dalam mengurangi risiko portofolio. Nah, dengan memahami ketiga komponen ini, investor dapat menyusun portofolio yang lebih optimal dan terjaga dari risikonya. Komponen covariant return. Covariance mengukur bagaimana dua variabel, dalam hal ini return dari dua sekuritas, saling berhubungan. Jika covariance positif, berarti ketika return satu sekuritas meningkat, return sekuritas lainnya juga cenderung meningkat. Sebaliknya,
Jika covariance negatif, ketika return satu sekuritas meningkat, return sekuritas lainnya cenderung menurun. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dalam konteks return investasi, ada dua komponen utama yang berkontribusi pada perhitungan covariance. Yang pertama yield, ini mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi, seperti dividen pada saham atau bunga pada obligasi. Yield memberikan informasi tentang pengembalian yang dapat diharapkan dari investasi tanpa mempertimbangkan perubahan harga. Yang kedua, capital gain atau loss. Ini adalah kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga. Capital gain menunjukkan potensi keuntungan atau kerugian yang dapat diterima investor berdasarkan perubahan nilai pasar dari aset tersebut. Untuk materi yang keenam, di sini kita akan membahas soal model indeks tunggal. Untuk materi model indeks tunggal sendiri, di sini kita akan membahas soal definisi model indeks tunggal, komponen dalam model indeks tunggal, rumus model indeks tunggal, cara menghitung beta dan alfa, dan penerapan dan kelemahan dari model indeks tunggal. Yang pertama, kami akan membahas mengenai definisi dari model indeks tunggal. Model indeks tunggal itu merupakan suatu metode dalam analisis investasi yang digunakan untuk mengukur hubungan antara return suatu sekuritas dengan return pasar secara keseluruhan. Model tersebut itu dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963 sebagai cara sederhana untuk menganalisis portofolio. Kemudian di sini kita akan membahas soal komponen yang terdapat dalam model indeks tunggal, yang dimana komponen tersebut ada 5. Di antaranya ada return saham dalam simbol RI, yang merupakan return yang diterima oleh investor dari perubahan harga saham tertentu. Kemudian ada return pasar dengan simbol RM, yaitu return yang dihasilkan oleh pasar saham secara keseluruhan. Kemudian ada alpha, yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kelebihan return saham di luar pengaruh pasar. Kemudian ada beta, yang berfungsi untuk mengukur sensitivitas return saham terhadap return pasar. Yang kelima ada epsilon, yang dimana komponen ini berfungsi untuk menyatakan bagian dari return saham yang tidak dapat dijelaskan oleh model atau risiko spesifik perusahaan. Selanjutnya terdapat rumus dari model indeks tunggal. Rumusnya adalah return saham ke I sama dengan alfa ditambah beta dikali return pasar ditambah error term. Keterangannya adalah RI adalah return saham ke I, kemudian alfa intercept atau konstanta yang menunjukkan kelebihan return saham ke I di luar pasar. Kemudian ada beta yang mengukur sensitivitas terhadap pasar. Kemudian ada RM yaitu return pasar yang biasanya mengacu pada return dari indeks pasar, misalnya ISG seperti rumus yang ada di samping. Kemudian ada error term atau resiko spesifik, yaitu faktor yang memengaruhi saham KI tetapi tidak dapat dijelaskan oleh model indeks tunggal. Selanjutnya, resiko aktiva tunggal. Nah, dalam investasi ada dua jenis resiko utama. Yang pertama ada resiko sistematis, yaitu resiko yang berasal dari faktor makroekonomi seperti inflasi, perubahan suku bunga, atau resesi ekonomi. Nah, resiko ini tidak bisa dihindari dengan diversifikasi karena berdampak pada seluruh pasar. Yang kedua, resiko tidak sistematis, yang lebih spesifik pada perusahaan atau industri tertentu, misalnya kinerja buruk, manajemen, atau perubahan regulasi. Nah, resiko ini bisa dikurangi dengan diversifikasi portofolio, yaitu berinvestasi pada berbagai aset yang berbeda. Nah, untuk mengukur resiko ini digunakan metode seperti varians dan standar deviasi yang menunjukkan seberapa besar fluktuasi return aset dari rata-rata yang diharapkan. Nah, semakin besar standar deviasi, maka semakin tinggi resikonya. Penerapan dan kelemahan model. Penerapan digunakan oleh investor untuk memilih saham berdasarkan seberapa baik saham tersebut berkorelasi dengan pasar dan untuk mengukur potensi return yang lebih besar atau lebih kecil dari pasar. Kelemahannya, model ini mengasumsikan hubungan linear antara return saham dan pasar yang tidak selalu mencerminkan kondisi nyata. Model ini juga mengabaikan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi harga saham selain pergerakan pasar seperti faktor makroekonomi atau isu perusahaan. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami.
Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang berguna untuk kalian semua. Sampai jumpa.